Tauhid merupakan asas utama dalam akidah Islam. Dalam sejarahnya, umat Islam telah mengembangkan pendekatan berbeda dalam menjelaskan konsep tauhid. Salah satu pendekatan yang menimbulkan perdebatan di Malaysia adalah konsep tauhid 3 serangkai atau tauhid salasa yang dibawa oleh gerakan Salafi, yaitu seperti tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Tauhid rububiyah, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, pengatur dan pemilik alam semesta. Lalu yang terakhir tauhid asma wa sifat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Pembahasan ini menyoroti polemik seputar konsep tersebut dalam konteks Malaysia antara penerimaan, penolakan, serta implikasinya terhadap institusi agama, pendidikan, dan hubungan intraumat Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang polemik tauhid 3 serangkai di Malaysia. Tauhid 3 serangkai dikembangkan secara sistematik oleh ulama Hanbali seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lalu dihidupkan kembali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri gerakan Wahabi. Dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pembahasan tauhid difokuskan kepada tauhid uluhiyah karena menurut beliau penyimpangan terbesar umat saat itu adalah dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan pengakuan akan rububiyahnya. Ajaran tauhid 3 serangkai ini mulai dikenal di Malaysia melalui 2 jalur teman-teman sekalian. Yang pertama, pengaruh Timur Tengah. Mahasiswa Malaysia yang belajar di Arab Saudi, khususnya di Universitas Islam Madinah, membawa pulang pemahaman tauhid 3 serangkai dan menyebarkannya lewat kuliah, penulisan, dan pengajian. Lalu yang kedua teman-teman sekalian, gerakan pembaharuan tempatan. Lembaga-lembaga seperti Pertis, yaitu Persatuan Siswaza Timur Tengah, dan kemudian JIM, ISMA, serta pendakwa-pendakwa salafi lokal seperti Dr. Fathul Bari, Ustaz Rasul Dahri, Dr. Naja, Dr. Jaimi Lamli, dan lain sebagainya. Banyak ulama arus perdana di Malaysia, terutama dari kalangan Aswaja, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i dan berpegang kepada akidah Asy'ariyah Maturidiyah, mengkritik keras konsep ini teman-teman. Mereka melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap tauhid 3 serangkai seperti yang pertama, bid'ah dalam pembagian tauhid. Tidak ditemukan pembagian ini pada ulama salaf atau di dalam Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Yang kedua, cenderung kepada tajsim dan tasbih karena mereka menetapkan sifat Allah secara zahir, diklaim menyerupai makhluk, meski salafi sendiri menyangkal hal ini. Yang ketiga teman-teman sekalian, menyempitkan makna tauhid dengan menekankan tauhid uluhiyah dan menjadikan semua bentuk tawassul, tabaruk, dan ziarah sebagai syirik kecil atau besar. Yang keempat, meratakan perpaduan umat Islam dengan menyesatkan amalan-amalan tradisional umat seperti maulid, tahlil, dan doa arwah yang dianggap sebagai bentuk hulu fiddin atau syirik. Contoh kritik ilmiah seperti yang dilakukan oleh Dr. Wan Moh Shogir Abdullah, yaitu ahli dalam sejarah Islam di alam Melayu. Beliau menyebutkan tauhid 3 serangkai sebagai bentuk import ajaran luar yang tidak sesuai dengan kerangka tradisi ilmu Islam di Nusantara. Lalu Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia juga pernah mengeluarkan amaran
terhadap pahaman Wahabi walaupun tidak secara langsung menyebut bahwa tauhid 3 serangkai, namun menekankan bahwa ekstremisme dalam tafsiran tauhid dan pemahaman terhadap bid'ah. Kaum Asy'ariyah di Malaysia menekankan tauhid dalam 2 kategori teman-teman sekalian, yaitu tauhid zat, mengesahkan zat Allah, lalu tauhid sifat dan af'al, yaitu mengesahkan Allah dalam sifat dan perbuatannya. Mereka mengedepankan pendekatan kalam untuk menolak tasybih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, penafsiran terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala seperti tangan, wajah, istiwa dan lain sebagainya dipahami secara ta'wil ijmali atau tafwid, bukan secara literal. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, buku-buku pegangan sekolah agama rakyat, Jais dan Jakim cenderung menghindari penyebutan eksplisit tauhid 3 serangkai. Tetapi beberapa universitas tempatan telah mulai menerima bentuk pendekatan ini melalui pensyarah beraliran salafi. Beberapa jabatan agama negeri seperti Jais dan Jawi pernah melarang kuliah-kuliah tertentu dari kalangan salafi karena dianggap membawa pahaman Wahabi yang memecah belahkan umat Islam khususnya di Malaysia. Terjadi polarisasi antar golongan salafi dan aswaja tradisional. Beberapa masjid mengalami konflik dalaman sehingga menyebabkan larangan mengajar bagi individu tertentu. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan beberapa rujukan akademik yang penting. Yang pertama, Nick Roskiman Abdul Samad dari IKIM menulis secara kritikal tentang tauhid versi salafi dalam kertas kerja, yaitu yang berjudul Wacana Tauhid dalam Konteks Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu Moh Aizam Mas'ud dari Jakim, beliau menuliskan dalam bukunya yang berjudul Wahabi Suatu Penilaian, menyebut bahwa tauhid 3 serangkai digunakan untuk menjustifikasi penyesatan terhadap umat Islam yang lain. Lalu Dr. Kamarul Nizam Abdullah dari UKM menyentuh kaitan gerakan salafi dengan dinamika politik Islam kontemporer di Malaysia. Lalu Fauzi Deraman dan Abu Rafiq pada tahun 2002 dalam kajian mereka di Journal of Islam in Asia menganalisis keterkaitan antara tauhid 3 serangkai dan radikalisme agama di kalangan remaja muslim Malaysia. Bila kita kaji lebih mendalam teman-teman sekalian, konsep tauhid 3 serangkai dari sudut akademik bukanlah bid'ah dalam pengertian mutlak, tetapi ia merupakan hasil ijtihad ulama tertentu berdasarkan nas-nas syar'i. Namun penyampaian dan penerapannya yang rigid dan eksklusif menjadi titik konflik utama di dalam masyarakat Malaysia yang berakar dalam tradisi Asy'ariyah dan tasawuf. Sementara itu teman-teman sekalian, ulama-ulama salafi berpendapat bahwa pembagian tauhid ini justru membantu menjelaskan secara sistematik bentuk-bentuk penyimpangan tauhid serta membedakan antara tauhid konseptual dan praktikal. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, polemik tauhid 3 serangkai di Malaysia tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menyentuh kepada aspek sosial, budaya, dan politik. Dalam menghadapi perbezaan ini, pendekatan dialog dan keterbukaan ilmu perlu dikedepankan agar umat tidak terjerumus di dalam perpecahan yang berkepanjangan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.